47 Royal Pasnya turun semua. 142 146 135 144. Assalamualaikum teman-teman. Di kesempatan malam Senin kami kembali ke Jakarta. Nah, sudah ada beberapa bis yang lewat di depan saya dan menawarkan jasa untuk naik. Saya tolak. Ada bis premium, ada Budiman Kalideres, dan dari GR sendiri ya. Tapi saya nunggu GR yang Air Suspension 1626 atau disebut sebagai Royal Class, dan akhirnya saya naik di R144 jurusan Kalideres. Kita langsung jalan di pukul 7 malam ya. Nah, ini Terminal Banjar masih tutup untuk kendaraan umum atau angkutan umum, sehingga kontrol atau agennya itu ada di pinggir pertigaan lampu merah. Nah, agen GR ini hanya tanda tangan ya, tidak ngecek ke dalam. Yang ngecek ke dalam itu hanya Pak Buce dan Pak Ken di rumah makan. Jadi pada dasarnya GR ini hanya satu kali saja kontrolnya. Kurang mulai jaki terus ya, mau foto bisa dua. Waduh. Oh, telepon saya kami Sampai kali terus rumahan, kali kerambutan, waktu nanya. Untuk kali ini sudah ada 25 penumpang di dalam bus ini dari kapasitas total 50 kursi ya. Dan ini rencananya akan naik lagi beberapa di pinggir jalan. Oh ya, sebelumnya ada sekitar 4 orang ya di kawasan Cukang Leles mungkin ya. Saya kurang begitu ingat, itu naik 4 orang, jadi sudah hampir 30 sih ya kalau sudah melewati Cukang Leles dan Wanareja. Ini terjadi kemacetan di area Ciamis karena adanya pengaspalan jalan. Sebenarnya trip saya ini adalah trip yang agak kecelakaan ya, karena saya maunya ke Kampung Rambutan. Cuma pas nyetop itu yang kebaca hanya Karangpucung Jakarta. Tulisan Kalideresnya ada di kaca bawah ya. Tapi ya tetap saja ini adalah 1626 Royal Class yang Airsus sebagai kelas tertinggi di Gapuraning Rahayu. Nah, ternyata personil yang bertugas saat ini adalah orang-orang yang sangat saya kenal sebelumnya. Jadi ya enak saja kita menikmati perjalanan ya. Segala cerita mengalir sepanjang perjalanan. Pada akhirnya memasuki Ciamis, kita penumpangnya sudah mencapai 36 orang dan itu tidak nambah lagi.
berangan karena kali terus patangap menang dulu barang paling anjing yang murah menang murah si leos balik menang beradu sok dari jalur Banjar Ciamis ini kita nanti akan langsung masuk di Pul Gapuraning Rahayu di Ciamis ya. Di Pul Gapuraning Rahayu. Sebenarnya ini kejadian lucu ya. Karena saya salah naik. Jadi yang terbaca di atas itu Karangpojong Jakarta. Nah, setahu saya ini ke Kampung Rambutan, jadinya saya stop saja, kan? Dan memang tujuan saya itu naik yang 1626 dan dapat ini ya 1626, tapi ternyata ke Kalideres. Nah, Pak Imat yang saya telepon gak ngangkat itu tadi nelpon juga kalau beliau itu baru berangkat dari Gandrung dan saat ini mungkin baru sampai ke Banjar ya, nyusul ke Pul GR. Dan lucunya juga Pak Imat itu yang dibawa adalah jurusan Kalideres juga 147. Nah 144 ini kemarin waktu naik 176 bareng Pak Amas cerita 176 itu dulu kan sama Pak Dedi Jablay. Nah karena nggak tahu kenapa mungkin ada yang nggak cocok sama 176, Pak Dedi Jablaynya malah pindah ke 144. Kita nggak tahu ya ada mantra apa ya sampai kayak dejavu gitu ya, ketemu lagi. Tak sampai setengah jam ya, mungkin cuma 10 menit kita istirahat untuk buang air kecil dan juga untuk mengurus administrasi perjalanan. Dari Pul Ciamis kita langsung menuju ke arah pom bensin di Cihaur. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke terminal Ciamis dulu ya. Tadi saya sempat ngobrol sama drivernya yang sudah cukup senior di GR ya. Dan memang sebelumnya juga menjadi driver di PO lain maupun di transport truk ya. Dia bilang bahwa di GR ini lebih terjamin daripada PO yang lain dalam hal pengupahan dan dalam hal bonus berbonus ya. Soalnya kalau di bis ini 25 penumpang adalah penumpang standar, selebihnya akan ada bonus untuk penambahan 1 penumpangnya. Belum juga untuk bagasi dibiarkan saja ya, atau tidak dicek oleh kontrol, asal saja tidak melebihi kapasitas dan membahayakan ataupun menyebabkan kerusakan pada bus. Eloknya juga Gapuraning Rahayu ini mau masuk di terminal Ciamis itu tidak bayar retribusi. Kalau kata teman-teman yang dari PO lain, lah memang Ciamis yang punya GR kok, yang ngapain bayar ya, katanya gitu. Cuma setelah saya selidiki dari teman-teman personil, bis ini tidak bayar retribusi di terminal Ciamis karena memang sudah diborong atau bayarnya secara ngeblok gitu ya, dibayar dulu semuanya baru jalan. Tidak ada penambahan penumpang dari terminal Ciamis dan kita laba saja. Di sepanjang jalan kondektur teriak kali yang artinya Kalideres, dan itu juga tidak hanya berlaku untuk calon penumpang tetapi juga calon barang bawaan atau paket-paket lainnya. Untuk kawasan Ciamis ini 2 paket yang terkenal adalah 1 tahu bulat, yang kedua adalah garmen.
Kalau arah ke timur dari Citandungi ke timur sampai dengan Wanareja itu biasanya paketnya peti. Kalau yang lainnya saya nggak tahu ya, karena biasanya naikin paket ya di situ. Kita langsung masuk di SPBU Ciaur. Sudah bukan punya Pak Haji ya Pak ya, pom bensinnya ban nutup. Dan ini adalah unitnya ya, R144 dengan sasis 1626. Ini termasuk base premium. Di perempatan Ciaur ini cukup padat lalu lintas sehingga kita harus menunggu sampai benar-benar kosong dan baru jalan. Ada bis pariwisata dari arah kiri. Seperti biasa kalau malam Senin ya, banyak sepeda motor berseliweran yang kadang juga kurang care terhadap keselamatan diri pribadi. Ini kita mulai menyalip-nyalip agar sampai lebih awal. Walaupun pada akhirnya hal tersebut tidak tercapai karena kita baru masuk di rumah makan pukul 00.15. Ini adalah rumah makan SR yang menjadi rest areanya base premium. Kemudian ada Maju Lancar dan Bandung Express. Beberapa waktu yang lalu ada juga laju utama, cuma saya nggak tahu ini trayeknya mana untuk laju utama. Rombongan daun-daunan. Lepas dari Raja Polah kita ketemu beberapa truk membawa ramban ya, atau makanan binatang ternak dari potongan-potongan pohon jagung. Ini nggak tahu apakah dibawa ke Jakarta ataukah Depok ataukah Bogor, yang pasti ini untuk pakan ternak. Di depan ada Karangpucung Cilegon ya. Lajunya cukup kencang, kata Pak Suryana, dari segala macam budiman yang Cilegon 3E70 ini adalah yang terkencang di kelasnya. E70 bukan E70. Sampai di Mergosari, ini batas menuju ke arah Ciawi. Di Ciawi kita tidak masuk di ring road atau depan terminal ya, tapi melintas dan menyeberangi rel kereta api. Mengingat depannya kosong, kita langsung salib saja.
setelah berkejaran dengan 3E70 akhirnya ya berhenti juga bareng-bareng di sini karena adanya kereta api yang akan melintas. Untuk malam ini kereta api yang melintas adalah kereta api Lodaya. Lodaya. Lepas dari perlintasan sebidang kita langsung ngebut ke arah Gentong ya. Tadi ada Prima Jasa yang ambil dari sisi kanan tapi bukan mempercepat, malah melambat. Mungkin ada penumpang yang akan dinaikkan, jadi kita salib saja. Yang mengherankan memang ini kendaraan ke arah timur jauh lebih padat daripada yang ke arah barat. Apakah orang-orang sudah pindah pekerjaan ya? Tanjakan Gentong pun tampak sepi. Nah, gelap sekali di depan juga ya. Ada kendaraan yang mau lewat dari atas. Sementara kita lajunya diperlambat oleh karena telat oper. Lingkar Gentong pun aman dan nyaman karena tidak banyak kompetitor yang menyalip kita, ataupun kendala dari depan juga belum dapat dipastikan, dan semoga tidak ada kendala di depan. Pemina naik dia teh 105, naik 102.
Nah, cara nyalip yang dilakukan oleh mobil kecil dari kiri ini sangat berbahaya ya teman-teman. Karena yang disalip itu bukan cuma bis ini, tetapi juga ada truk yang di depannya. Ya kalau memang tidak memungkinkan menyalip, sebaiknya jangan menyalip. Apalagi ini di bahu jalan, bisa-bisa tergencet bis dari belakang dan depannya menghajar truk yang sedang berjalan. Mohon hati-hati teman-teman. Memasuki ruas jalan Malangbong Limbangan ya, ada suara sirine di belakang. Kadang-kadang saya jadi penasaran siapa yang lewat sih gitu ya. Kadang-kadang orang sipil, bukan polisi, bukan aparat yang diberi hak untuk memasang rotator dan sirine, tapi pada masang. Tapi kali ini yang lewat adalah Pak Polisi dengan Innova Reborn yang mengawal 2 mobil atau 3 mobil ini, yang platnya plat biasa saja. Memasuki lingkar nagrek baru terasa ada sesuatu yang aneh ya. Oh, berarti los terus ya Pak ya? Jadi merah, jadi gimana kalau angin penuh tuh jadi keluar sekarang jos. Oh iya iya. Jadi nggak ngeplak. Kalau jos kan berarti malah ngerem Pak? Apanya? Mobilnya. Turun. Oh. Tak seberapa lama sampai di rumah makan ya. Sejenak Pak sopir dan kondektur makan, saya melihat ke depan, ternyata Pak Ruhimat juga sudah masuk. Pura-pura nggak tahu padahal mau nyamperin. Nah kan. Ini orang teh aya altekoan hanapna mah. Iya, teh. Ceplok ya biasa lamun jawainnya. Warbo, ceplok ieu. Oh, Alteko. Pak Ruhimat memberikan saran agar di Alteko saja dulu. 47. Royak pasnya turun semua. 142. Satu 46, 135, 144. 35 siapa Pak yang bawa Pak? Yang bawa 35 siapa? 135. Oh, tadi emang jadi. Oh. Ini Royal Pass di bawah semua Pak? Di bawah 2 lagi Pak. Yuk. Di wisatanya 2 lagi. Oh. 3 sama yang di dalam 138. 138 di mana? Di dalam. Saya mah jurusan nggak penting Pak. Yang penting yang bawa siapa? Bukan yang penting yang bawa siapa gitu loh. Iya nggak sedih kencang nggak? 28 turun hiji. Ngakalinya gimana Mas ngakalinya tadi? Jadi copot Pak. Apanya Pak? Copot. Oh dicopot. Copot itu ya karetnya kan lingkaran gitu kan lingkaran. Iya. Lingkaran terus ada langsung di press gitu, cuma karetnya udah kelongkar jadi harus ditekan-tekan gitu. Oh cuma ngepas-ngepasin itu ya Pak ya? Nah kondisi ini tetap dipaksakan ya, berjalan dengan karet kendor. Akhirnya angkat tangan.
jadi indikator bunyi terus dan angin tidak bisa masuk karena karet kendor yang menyebabkan pompanya tidak berjalan dengan bagus. Ada bis Merdeka yang tadi berhenti di belakang mungkin akan memberikan pertolongan ya. Seperti biasa sesama bus itu saling bantu-membantu. Dia berhenti di ujung depan. Yang pakai anduk itu adalah personel dari bis Merdeka. Nah, ini yang kita tunggu datang, Pak Ruhimat. Sebenarnya saya ketika bis 144 ini mulai trouble di sini ya, di Rancaikek ini, saya telepon Pak Ruhimat agar berhenti di belakang bis persis, dan saya sudah bawa tas langsung masuk ke 147 yang kebetulan di belakang kondektur ada bangku kosong. Begitu saya masuk, tapi saya sebenarnya sudah izin ke Pak Munir bahwa nanti kalau Pak Ruhimat datang saya akan ikut Pak Ruhimat, dan Pak Munir mengiyakan. 35 36 kan. Kini itu cuma ganti-gantian ya Pak Imat ya, cuma ganti-gantian. Dulu Pak Imat sama Rastam di Ciamis, apa namanya, bukan di Ciamis yang bel-belnya rusak itu loh Pak, iya kan, pindah ke Pak Munir. Sekarang Pak Munir pindah ke Pak Imat. Udah beres mungkin dengan sedikit bawahnya dan Ya sayang banget. Oke teman-teman, karena saya semalaman melek ya, ini masuk di tol Cilenyi, saya istirahat tidur. Tapi boleh saya ceritakan akhir dari perjalanan ini. Memang dengan naik jurusan Kalideres ini saya berencana akan turun di Grogol. Tapi ternyata Pak Imat lupa jalan keluar masuk ke Grogol itu lewat mana, dan si Eman malah ketiduran. Walaupun alasannya ketutupan kontainer, tapi alasan Eman pertama itu jadi pegangan. Dan akhirnya beberapa orang justru turun di Pesing ya, Kembangan gitu. Terus saya sendiri turun di Kalideres. Nah, setelah turun di Kalideres, saya justru mendapatkan pengalaman baru naik Transjakarta, Kalideres Jembatan Baru, turun di Harmoni. Dari Harmoni kemudian nyambung lagi turun di kota dan nyambung lagi M16 turun Ancol. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.